Dalam video ini, gue akan berikan informasinya bagaimana cara mengajukan pinjaman online menggunakan KTP orang lain. Nah, jadi bagi teman-teman yang saat ini galbay pinjol, yang saat ini KTP-nya yang sudah disebar data ataupun sudah dibocorkan kepada desa-desa pinjol, hati-hati, KTP Anda bisa disalahgunakan untuk pengajuan pinjaman. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita menghindari itu? Bagaimana tipsnya? Langkah-langkahnya seperti apa? Teman-teman saksikan video ini sampai selesai karena ini adalah informasi yang sangat penting sekali bagi teman-teman yang sudah terjun dalam dunia pinjaman online. Oke, nggak lama-lama kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas mengajukan pinjaman menggunakan KTP orang lain. Dan juga teman-teman yang datanya disebar ataupun datanya bocor, teman-teman hati-hati, bisa data Anda disalahgunakan. Nah, bagaimana cara itu bisa dilakukan dan bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana cara mengatasinya. Dan sebelum akan gue melanjutkan ke dalam videonya, teman-teman yang belum klik tombol subscribe silahkan saja klik tombol subscribe. Yang belum like silahkan like dan juga nyalakan tanda loncengnya. Teman-teman yang mau bergabung dalam grup Telegram kita silahkan join saja dalam grup Telegram kita. Linknya ada dalam deskripsi. Tapi teman-teman jangan gabung dulu, tapi teman-teman saksikan video ini dulu sampai selesai agar teman-teman paham bagaimana cara mengamankan data Anda, bagaimana caranya teman-teman datanya aman, tidak disalahgunakan oleh orang lain. Ya, jadi bro, bagi teman-teman yang galbay pinjol, legal atau ilegal, itulah teman-teman yang sudah beruntung. Tapi teman-teman yang datanya masih bagus, ini tetap waspada karena data Anda bisa disalahgunakan bila data Anda bocor. Makanya teman-teman, kalau sudah gagal bayar pinjol, lebih baik cacatin sekalian, jangan tanggung-tanggung. Daripada Anda main pinjol lalu data Anda bagus, nah ini neraka bagi teman-teman. Bagaimana itu semua bisa terjadi? Jadi di sini gua akan sedikit menceritakannya dulu ya bro, agar teman-teman paham arah apa yang gue sampaikan di dalam video ini. Jadi pada waktu itu gua lagi berkunjung ke dalam suatu mall, lalu ada orang yang menawarkan gua sebuah kartu kredit. Ya, ada orang yang menawarkan gua kartu kredit. Dia bilang kayak gini, "Bang, ayo bang, cuman KTP saja kartu kredit selesai jadi." Dan gue berpikir, bagaimana kalau gue punya KTP orang lain, tapi gue bisa mendapatkan kartu kredit. Nah, ini teman-teman yang datanya bagus, hati-hati KTP Anda bisa disalahgunakan dan bisa diajukan atau didaftarkan di kartu kredit. Bayangkan Anda tidak tahu tiba-tiba Anda dapat tagihan. Kenapa? Karena KTP Anda tanpa sepengetahuan Anda, ternyata KTP Anda diajukan di kartu kredit. Ini yang sangat berbahaya sekali. Karena apa? Karena pas setelah gue menyimak dari arahan dari sales itu, dia menyampaikan bahwa cuman KTP saja bisa mendapatkan kartu kredit. Dan di sini gue akan berikan buktinya. Ada mantan pegawai dari perbankan di Semarang itu ditangkap gara-gara menyalahgunakan KTP orang lain. Dan ini beritanya seperti ini bro, kalian bisa lihat buktinya. Dan di mana berita ini gue ambil ya dari sumbernya Tribun Jateng ya. Modus 2 oknum mantan pegawai bank catut data nasabah via eKTP. Wanita ini merugi sampai 3 miliar. Buset ya. Dan kita akan baca sedikit poinnya saja, yaitu teman-teman bisa lihat poinnya. 2 mantan pegawai bank berplat merah di kota Semarang terlibat dalam aksi pencurian data nasabah. Akibat dari kasus tersebut, salah satu nasabah mengalami kerugian besar. Nasib malang ini dialami seorang perempuan berinisial WW warga kota Semarang. Dia terkaget karena harus menanggung pajak hingga 3 miliar akibat data pribadinya berupa eKTP dicatut oleh pegawai bank plat merah itu. Kasus ini terbongkar selepas Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan penyelidikan dengan menangkap 4 tersangka. Jadi pada inti dalam berita ini adalah
Jadi ada pegawai bank dan di mana dia memiliki banyak KTP, banyak EKTP, dan EKTP ini didaftarkan di kartu kredit. Nah, setelah kartu kredit ini sudah jadi menggunakan data Anda, maka kartu kreditnya ini digunakan oleh pelakunya. Nah, dari kejadian ini kita simpulkan bahwa kalau kita mau melakukan pendaftaran atau melakukan punya kartu kredit, tentu balik lagi dengan skor kredit kalian. Kalau skor kredit kalian bagus, tentu ya kartu kreditnya bisa didapatkan. Tapi kalau teman-teman datanya sudah masuk slik OJK, sudah cacat, sudah buruk, lalu diajukan ke kartu kredit, itu pasti auto tolak. Jadi dari pembelajaran ini teman-teman ya, yang sudah galbay pinjol, yang sudah cacat data pinjol, enak, alhamdulillah, beruntung Anda. Karena data Anda sudah tidak bisa digunakan oleh orang lain untuk melakukan pinjaman ataupun didaftarkan di kartu kredit. Ya. Tapi teman-teman yang saat ini data masih bagus, hati-hati bro. Bahwa pinjaman online itu tidak ada yang aman. Hati-hati. Tapi kalau teman-teman sudah blacklist data sudah masuk slik OJK, sudah macet, nggak usah pikirkan data Anda. Tentu data Anda itu tidak bisa mengajukan pinjaman di bank ataupun kartu kredit ataupun di pinjaman online. Lalu pertanyaan teman-teman, apakah saat gue galbay ini bank di pinjol ilegal, lalu apakah KTP gue ini bisa disalahgunakan oleh pihak DC? Dalam perihal apa dulu untuk digunakannya? Apakah untuk mengajukan lagi di pinjaman online lainnya? Tentu tidak bisa. Walaupun DC memiliki KTP Anda, tentu KTP Anda tidak bisa diajukan di dalam aplikasi pinjol legal lainnya ataupun ilegal. Kenapa tidak bisa? Karena sistem dari aplikasi pinjol itu memiliki sistem yang namanya AI. Dan di mana KTP Anda itu harus sinkron dengan wajah Anda, nama Anda, dan juga nomor rekening. Nah, pasti teman-teman sudah tahu ketika teman-teman mengajukan aplikasi pinjaman online tentu ada yang namanya permuk, ya, verifikasi muka. Ya, jadi dan di mana muka itu harus sama dengan KTP teman-teman. Jadi ketika DC ini mendapatkan KTP-nya doang, lalu diajukan ke pinjol, itu nggak bisa. Karena apa? KTP dengan nomor rekening itu pasti akan berbeda. Ya kalau misalkan KTP Anda diajukan ke pinjol lalu berhasil, tentu yang masuk duitnya ke rekening kalian, bukan ke rekening DC. Kenapa? Ya karena jelas rekening dengan KTP itu harus sama, dan sedangkan sistem aplikasi pinjol itu sudah memiliki sistem yang namanya AI. Dan di mana dia bisa mendeteksi wajah Anda sesuai dengan data Anda. Jadi tidak bisa sembarangan untuk melakukan pinjaman online menggunakan KTP orang lain. Tapi teman-teman catat ya, bahwa teman-teman yang sudah gagal bayar pinjol, yang sudah macet kreditnya, yang sudah buruk datanya, teman-teman beruntung sekali karena data Anda tidak bisa disalahgunakan untuk melakukan pinjaman online ataupun kartu kredit ataupun ya rekening lainnya. Jadi mungkin segitu saja informasi yang gue sampaikan mengenai cara menggunakan data KTP di pinjaman online. Dan juga bagi teman-teman, kalau mau galbay pinjol, galbay lah. Pinjol itu jangan dirawat bro, tapi dihabiskan. Pinjamlah sebanyak-banyaknya, tak perlu dikembalikan. Lebih baik cacat seluruhnya daripada Anda cacatnya setengah-setengah. Lebih baik cacat tapi dapat untung daripada Anda cacat tapi nggak dapat untung. Dan juga teman-teman yang mau bergabung dalam grup WA kita, dan di mana di dalam grup WA kita ini berbagai ras, suku, agama dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai macam antar golongan, kedudukan dan sebagainya, mereka bergabung dalam grup WA kita karena untuk konsultasi, karena untuk butuh yang namanya mencari solusi gagal bayar pinjol. Teman-teman yang mau gabung silakan saja gabung. Untuk teman-teman yang mau gabung silakan langsung register di dalam Telegram kita dulu. Mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam bye-bye.